Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada tugas uji pemahaman pada halaman 224 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Organisme yang hidup dalam suatu ekosistem berbeda-beda. Ekosistem danau, sawah, dan kebun digambarkan dalam irisan 3 himpunan sebagai berikut. Organisme P, Q, dan R secara berurutan adalah titik-titik. Bagian jawaban yang sesuai berdasarkan analisis kita pada irisan 3 himpunan yang ada ini adalah ada pada opsi E, yaitu P untuk belut, Q untuk serangga, dan R untuk kadal. P terkait belut ini dapat hidup di danau dan sawah karena merupakan hewan yang bisa hidup di air dan lumpur. Q ini untuk serangga yang mana bisa ditemukan di danau, sawah, dan kebun karena merupakan kelompok yang sangat beragam dan ada di hampir semua ekosistem. Dan untuk R ini kadal karena banyak ditemukan di sawah dan kebun. Karena alasannya sering hidup di tempat yang lebih kering dan hangat. Jadi jawaban yang dianggap sesuai itu ada pada opsi E. Belut, serangga, kadal. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Komponen abiotik yang harus diminimalkan di dalam kumbung tempat pemeliharaan organisme tersebut adalah titik-titik. Bagian gambar menunjukkan jamur tiram yang sedang tumbuh dari media tanam. Nah, jamur kita tahu sendiri adalah organisme yang memerlukan kondisi lembab untuk tumbuh dengan baik. Sehingga faktor abiotik yang harus diminimalkan di dalam kumbung, yaitu ruang pemeliharaan jamur adalah cahaya matahari. Maka kita bisa pilih opsi D terkait cahaya matahari. Alasannya, jamur tidak membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis karena mereka bukan tumbuhan hijau. Kemudian kedua, terlalu banyak cahaya dapat mengeringkan media tanam dan menurunkan kelembapan udara yang berakibat buruk pada pertumbuhan jamur. Dan alasan ketiga, kondisi optimal untuk jamur tiram adalah kelembapan tinggi, suhu yang stabil, dan sirkulasi udara yang baik. Bagian kita masuk pada soal ketiga. Komponen abiotik pada suatu organisme berfungsi sebagai substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Komponen abiotik yang diperlukan untuk reaksi pada proses fotosintesis adalah titik-titik. Bagian proses fotosintesis pada tumbuhan membutuhkan komponen abiotik utama. Pertama, air sebagai bahan baku. Kedua, udara sebagai sumber karbon. Ketiga, cahaya matahari sebagai sumber energi. Maka jawaban yang dianggap benar itu pada opsi C. Air, udara, dan cahaya matahari. Bagian kita lanjut ke soal keempat berikut. Pak Budi membuat akuarium air tawar untuk dipasang di dalam rumahnya. Tindakan yang tepat berkaitan dengan pemberian komponen abiotik agar ikan mas koki yang dipeliharanya hidup sehat adalah titik-titik. Bagian perlu diketahui ikan mas koki adalah ikan air tawar yang membutuhkan kandungan oksigen terlarut yang cukup dalam air agar dapat hidup dengan sehat. Maka ini sesuai dengan yang namanya pemasangan aerator. Alasannya, aerator berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air dengan cara menghasilkan gelembung udara. Ikan mas koki bernapas menggunakan insang yang menyerap oksigen dari air, sehingga aerator sangat penting untuk menjaga kesehatannya. Pilihan lain tidak tepat karena kalian bisa baca sendiri kan. Again, kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Pada satu siklus pernapasan, terjadi 1 kali menghirup udara dan 1 kali menghembuskan udara.
Pada kondisi lingkungan abiotik normal, ketika kita menarik napas panjang, komponen udara yang paling banyak masuk melalui hidung adalah titik-titik. Bagian dalam kondisi lingkungan abiotik normal, udara yang kita hirup terdiri dari beberapa gas dengan komposisi utama sebagai berikut. Nitrogen sekitar 78%, oksigen sekitar 21%, dan gas lainnya sekitar 1%. Nah, dari data tersebut, gas yang paling banyak masuk ke hidung saat menarik napas panjang adalah nitrogen. Meskipun tubuh kita hanya memanfaatkan oksigen untuk respirasi. Tapi yang ditanyakan tadi adalah komponen udara yang paling banyak masuk, maka tetap jawabannya adalah nitrogen. Karena tadi alasannya nitrogen, gas utama di atmosfer, sekitar 78%. Kemudian tadi oksigen hanya 21%. Meskipun ini paling sangat penting dibutuhkan tubuh kita. Adapun karbon dioksida dan nitrogen dioksida ini hanya dalam jumlah kecil, tidak dominan dalam udara yang kita hirup. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 224 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habiskan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.